kali ini saya akan membahas tentang kiat sukses UAS di UT, Universitas Terbuka. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Septi, alumni Universitas Terbuka UT. Di video kali ini saya akan membahas tentang kiat sukses UAS di UT, Universitas Terbuka. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman atau saudara supaya videonya bermanfaat. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun DM Instagram. Oke, kiat sukses yang pertama. Nah, apabila kalian mengambil kelas TTM atau tutorial tatap muka, harus membuat catatan penting ketika TTM berlangsung. Tulis poin-poin apa sajakah yang disampaikan tutor atau dosen ketika menyampaikan perkuliahan, karena itu merupakan salah satu kunci atau terkadang menjadi clue untuk menghadapi UAS di akhir semester. Oke, kiat yang selanjutnya yaitu rutin membaca modul. Ini dapat dilakukan untuk mahasiswa yang mengambil kelas TTM ataupun mahasiswa yang mengambil kelas online. Ya, modul ini adalah merupakan salah satu kunci utama untuk menghadapi UAS. Ya, materi-materi yang terdapat di dalam modul adalah kunci untuk menghadapi UAS. Setelah membaca setiap bab atau unitnya, teman-teman harus mencari tahu poin-poin apa saja yang penting dalam materi tersebut. Dalam setiap babnya atau unitnya, jangan lupa untuk mengisi tes evaluasi yang terdapat di akhir setiap babnya. Nah, itu adalah beberapa soal yang dapat kalian gunakan untuk latihan menghadapi UAS. Terkadang beberapa soal akan muncul di UAS dan memiliki karakteristik atau tipe yang sama. Jadi, rajin-rajin mengisi soal tes evaluasi di setiap babnya. Kiat selanjutnya yaitu buat jadwal membaca modul. Ya, kita harus memiliki jadwal membaca modul karena dalam satu modul ini terdapat beberapa bab yang tidak mungkin kita selesaikan hanya dalam beberapa hari saja. Oleh karena itu kita harus membuat jadwal yang sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, dan kita harus memiliki target berapa lama kita harus menyelesaikan membaca modul tersebut supaya semuanya terorganisir sehingga dapat terbaca semuanya dengan tepat waktu. Contohnya dalam satu hari usahakan membaca satu modul. Jadi satu modul ini terdiri dari beberapa bab. Jadi minimal satu hari ini membaca 2 bab. Dan jangan lupa mengisi tes evaluasinya supaya terbiasa mengerjakan soal, sehingga ketika UAS nanti kita tidak lama membaca soal dan mengerjakannya karena sudah terlatih sehari-harinya ketika kita berlatih. Ini akan memudahkan kita ketika mengikuti UAS sehingga kita sudah biasa terlatih membaca soal dengan cepat dan tepat. Mengerjakan soal-soal evaluasi ini harus dengan tepat. Jangan lupa untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Cari tahu manakah jawaban yang tepat. Setelah mengetahui jawaban yang benar,
kalian dapat menghafalkan jawaban-jawaban tersebut. Dan jangan lupa untuk menulis kunci-kunci soalnya. Mungkin materi apa saja yang biasanya menjadi kunci utama di bab atau unit tersebut. Saat mengerjakan soal evaluasi, kalian juga harus mengidentifikasi jenis-jenis soal apa saja yang kiranya nanti akan muncul di UAS dan mana sajakah yang sekiranya tidak akan muncul di UAS. Jadi harus mengidentifikasi bagian mana sajakah yang penting dan tidak. Perhatikan jenis-jenis soal di tes evaluasi karena banyak kemungkinan soal-soal tersebut memiliki kemiripan dengan soal-soal yang nanti akan keluar di UAS. Apabila kalian tidak memiliki banyak waktu untuk membaca semua modulnya, setidaknya kalian harus membaca tes evaluasi dan mengetahui jawaban yang tepat. Karena terkadang soal evaluasi ini memiliki kemiripan dengan soal-soal di UAS nanti. Oke, selanjutnya yaitu mempelajari materi dan konsep-konsep penting yang terdapat di modul. Karena beberapa materi mungkin saja akan muncul di UAS nanti, terutama beberapa poin yang penting di setiap materinya. Dengan sering mengerjakan latihan soal, kita menjadi paham dan mengerti tipe-tipe soal untuk di ujian nanti. Jadi, sehingga kita nanti akan tidak kebingungan ketika membaca soal. Hindari membaca modul di akhir perkuliahan atau mendekati waktu UAS. Ini dikhawatirkan akan membuat kita menjadi tidak fokus dan materi yang akan kita hafalkan atau akan kita pelajari menjadi tercecer sehingga kita tidak fokus dengan apa yang kita pelajari untuk menghadapi UAS. Jadi diusahakan membuat jadwal belajar untuk menghadapi UAS di awal perkuliahan. Nah, kita harus mempunyai jadwal membaca modul di setiap harinya, minimal 1 unit atau 1 bab ya, untuk setiap mata kuliahnya. Apabila kita sudah memiliki jadwal membaca modul dan rutin membaca modul dan mempelajari apa yang dosen atau tutor sampaikan, insya Allah kita dapat menghadapi UAS dengan baik sehingga tidak tercecer di akhir semester. Setelah membuat jadwal belajar, membaca modul, mempelajari materi dalam modul, jangan lupa untuk istirahat dengan cukup ketika mendekati UAS. Istirahat yang cukup dapat membantu kita lebih tenang, lebih fokus dalam menghadapi UAS. Ketika mendekati UAS juga jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan kartu peserta. Jangan sampai kartu peserta tertinggal di rumah. Oleh karena itu persiapkan dalam satu tempat alat tulis dan kartu peserta di satu tas yang sudah disiapkan. Jangan sampai tertinggal di hari H-nya. Oke, berikut tadi adalah kiat untuk menghadapi UAS di UT. Semoga videonya bermanfaat dan membantu. Sampai bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini ke teman atau saudara supaya videonya bermanfaat. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun DM Instagram.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.